Shalom, selamat pagi saudara-saudara seiman. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja Tangerang, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita buka hari yang baik ini di pagi ini dengan mendengarkan dan merenungkan ungkapan isi hati Allah dengan membaca firman Tuhan. Sebelum membaca firman-Nya, mari kita minta pertolongannya dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan muliakan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia yang telah Allah berikan di hari kemarin. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan berkat dan kasih karunia di hari baik ini dalam aktivitas yang sudah Allah karuniakan bagi kami hari ini. Sebelum memulai aktivitas kami rindu mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuntun dan sertai kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mendapatkan pengajaran akan maksud dan keinginan Tuhan pada kami sebagai pedoman di dalam setiap aktivitas kami. Inilah doa permohonan yang kami naikkan padamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Amos 2 ayat 6 dan 11, ayat 6 sampai 11 dengan judul perikop hukuman atas Israel. Firman Tuhan berikut. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kedudukan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadai orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari taruna-tarunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Allah menuntun umatnya. Dalam bahasa Toraja, na tuntun puang matua tu taunan. Allah adil dalam tindakannya. Oleh karena itu, Dia mengendaki umat pilihannya juga bertindak adil terhadap sesamanya. Konteks pembacaan kita hari ini ternyata berbeda dengan yang dikehendaki Allah. Bangsa Israel telah menjadi bangsa yang tidak taat kepada Allah. Mereka menindas yang miskin dan mencemari kekudusan mereka sebagai umat Allah, dan ini membuat Allah muak. Allah kemudian menuntun umatnya itu, Allah sendiri yang telah berperkara atas mereka, agar menjadi bangsa yang merdeka dan bukan sebagai budak bagi Mesir. Allah telah memeliharakan kehidupan mereka, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, ketika bangsa Israel menjadi penindas bagi sesamanya,
dengan menjual orang-orang miskin, Allah menuntut mereka. Allah meminta pertanggungjawaban dari mereka sebagai bangsa yang telah menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Allah. Dalam hal ini, Allah hendak menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Allah sangat tidak berkenan dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap sesama mereka. Bagi Allah, bangsa Israel adalah bangsa kepunyaannya, dan atas mereka sekalian Allah sendirilah yang berdaulat. Allah tidak menghendaki umat pilihannya menjadi umat yang menentukan sendiri tindakan atas sesama. Ia menghendaki agar mereka terpaut kepadanya, mengikuti dan menuruti kehendaknya. Belajar dari pembacaan kita hari ini, marilah kita menetapkan hati untuk senantiasa bertindak adil terhadap sesama kita, selalu memiliki empati dan ketulusan dalam berelasi dengan sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa sebagai penutup dari renungan kita. Kita berdoa. Terima kasih kami naikkan padamu ya Allahku, karena Engkau telah menuntun dan membimbing kami mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu selalu hidup untuk mengajar, menegur, dan menguatkan kami. Tolong kami ya Tuhan agar firman-Mu tidak hanya kami baca dan dengarkan, tapi kami juga hidupi di setiap waktu dan aktivitas kami sehari-hari. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang sudah tertanam hari ini dalam hati kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Rehat Gereja Toraja hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus Sang Pemilik hidup kita tetap memberkati kita selalu. Amin.